Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Saat ini kita berada dalam seri pembelajaran dasar-dasar manajemen. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai pengertian manajemen. Di video kali ini kita akan membahas prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh seorang manajer apabila ingin perusahaan atau organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan. Baik, prinsip-prinsip manajemen ini pertama kali dikemukakan oleh Henry Fayol. Henry Fayol ini adalah seorang pakar manajemen yang banyak memberikan sumbangan pemikiran dan teori manajemen yang masih digunakan sampai saat ini. Prinsip-prinsip manajemen ini dia tulis dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management pada tahun 1916. Dalam bukunya ini, Henry Fayol mengemukakan bahwa seorang manajer harus bisa menerapkan 14 prinsip dalam pengelolaan sebuah organisasi. Dalam hal ini berarti yang dikelola adalah perusahaan ya. Jadi ada 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Ke-14 prinsip itu adalah, jadi ada yang namanya divisions of work, kemudian ada authority and responsibility, kemudian ada discipline, unity of command, unity of direction, kemudian ada subordination of individual interest, ada remuneration, kemudian the degree of centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, inisiatif, dan yang terakhir adalah esprit de corps. Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah divisions of work. Jadi division of work ini maksudnya adalah organisasi atau perusahaan itu dibagi-bagi berdasarkan fungsinya. Makanya sering kita jumpai ada namanya divisi keuangan, ada divisi marketing, apalagi ada divisi operasional. Jadi perusahaan itu dibagi-bagi berdasarkan fungsinya. Jadi kalau keuangan itu ya mereka mengerjakan hal-hal yang memang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Nah, kenapa seperti itu? Sehingga muncul istilah yang namanya the right man on the right place. Nah, ini ada dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi, karena perusahaan itu sudah kita bagi-bagi berdasarkan fungsinya, maka pada saat kita merekrut karyawan juga, kita harus menempatkan karyawan itu tepat pada jabatan atau fungsi yang sesuai dengan potensinya dia. Nah, seperti itu ya. Itu makanya kita sebut the right man on the right place. Nah, division of work ini juga akan menyebabkan yang namanya spesialisasi. Jadi, seseorang kalau sudah bekerja di bagian keuangan selama kurang lebih 5 tahun, maka dia perlahan-lahan dia akan menguasai bagian keuangan itu. Makanya dia akan terspesialisasi. Jadi, dia akan menguasai hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dia sehari-hari. Jadi, ini prinsip yang pertama, yaitu ada divisions of work. Nah, di perusahaan-perusahaan kecil, utamanya masih perseorangan, divisions of work ini biasanya belum ada. Makanya kalau kayak di toko-toko atau warung, itu biasanya satu orang bisa merangkap banyak pekerjaan. Dia bosnya, dia kasirnya, merangkap juga sebagai pelayannya, dan lain sebagainya. Tapi di perusahaan yang besar, atau perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan fungsi manajemen yang baik, akan ada yang namanya divisions of work ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah authority and responsibility. Ini kalau di bahasa Indonesia kan berarti wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab ini kalau di perusahaan itu dia harus seimbang ya. Nah, dalam sebuah organisasi, setiap karyawan akan diberikan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, dan setiap wewenang tersebut akan diikuti pula oleh sebuah pertanggungjawaban. Jadi wewenang dan tanggung jawab itu sejalan. Makin besar wewenangnya dia, makin besar pula tanggung jawabnya dia.
Nah, ini biasa sering kita jumpai ada orang yang bilang seperti ini, oh kalau atasan itu atau pimpinan perusahaan itu kerjanya enak, dia suruh sana suruh sini, nggak capek. Nah, tapi dia memang memiliki banyak wewenang, tapi tanggung jawabnya juga yang paling besar di perusahaan itu. Maka dia dibayar sesuai dengan tanggung jawab yang dia emban. Nah, jadi seperti itu. Jadi wewenang dan tanggung jawab ini harus sejalan. Tidak boleh ada orang yang wewenangnya banyak tapi tanggung jawabnya sedikit. Nah, itu salah dalam penerapan manajemennya ya. Jadi dia kalau punya banyak wewenang, otomatis dia tanggung jawabnya juga akan jadi besar. Nah, kemudian yang berkaitan dengan authority and responsibility ini adalah pendelegasian. Jadi ini ada kaitannya dengan divisions of work tadi. Jadi kalau misalnya sebuah pekerjaan itu sudah terlalu banyak untuk dikerjakan oleh satu orang, maka bisa didelegasikan kepada orang lain. Jadi wewenangnya dia diberikan sebagian kepada orang lain untuk mengerjakan pekerjaan itu. Itu namanya pendelegasian. Nah, nanti kita akan bahas di prinsip yang berikutnya ya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu disiplin. Dalam penerapan disiplin ini sangat berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab. Oleh karena itu dibutuhkan perilaku kepatuhan. Jadi harus patuh terhadap peraturan yang telah ditentukan. Nah, makanya di perusahaan ada yang namanya KPI atau KPI. Ini adalah Key Performance Indicator. Jadi di KPI inilah yang akan nanti mengukur seberapa efektif seorang karyawan itu. Jadi pencapaian-pencapaian kinerjanya nanti akan diukur di sini, kemudian nanti akan diikuti oleh yang namanya reward and punishment. Jadi karyawan-karyawan yang berprestasi itu akan diberikan hadiah atau reward. Sementara karyawan-karyawan yang memiliki kinerja kurang bagus itu biasanya akan mendapatkan punishment, dan ini harus dijalankan oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk pendisiplinan. Jadi misalnya ada karyawan yang sering datang terlambat. Nah, untuk meningkatkan disiplin, maka perusahaan bisa memberikan yang namanya punishment. Misalnya, setiap kali terlambat, gajinya dipotong 20.000. Itu bisa saja seperti itu ya. Jadi ini adalah prinsip yang ketiga. Kemudian prinsip yang keempat adalah unity of command atau kesatuan perintah. Nah, coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi kalau misalnya ada seorang karyawan yang punya 2 orang bos. Jadi bosnya ada 2. Bos yang satu menyuruh dia untuk tidur, bos yang kedua menyuruh dia untuk bekerja. Dia tentu akan bingung perintah yang mana yang harus diikuti. Makanya itu dalam prinsip manajemen menurut Henry Fayol, supaya perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, perlu ada yang namanya kesatuan perintah. Nah, di dalam organisasi kadang kita menjumpai ada banyak atasan ya. Ada namanya atasan langsung dan ada atasan yang tidak langsung. Nanti bisa terlihat pada struktur organisasi. Nah, jadi yang dimaksud unity of command ini berarti kita harus lebih mendahulukan perintah dari atasan kita langsung. Jadi kalau ada 2 perintah bersamaan, satu dari atasan langsung, kemudian yang satu dari atasan tidak langsung, maka yang harus kita dahulukan adalah perintah dari atasan langsung. Itu namanya unity of commands. Ini juga untuk menghindari kebingungan karyawan. Jadi kalau perusahaan yang baik itu dia akan menerapkan ini. Jadi struktur organisasi akan dibuat sedemikian rupa untuk menghindari yang namanya banyak perintah dari atasan yang banyak juga. Nah, oke, itu prinsip yang keempat. Kemudian prinsip yang kelima adalah unity of direction. Jadi ada kesatuan arah. Kesatuan arah ini maksudnya dalam bekerja itu mulai dari level pimpinan sampai level OB atau level staff paling bawah itu harus memiliki arah dan tujuan yang sama. Jadi tidak boleh berbeda-beda. Bos maunya A, anak buah maunya B. Nah, itu tidak akan jalan perusahaannya. Jadi harus ada yang namanya unity of direction.
ini akan mengalir dari manajemen puncak sampai manajemen level bawah. Jadi manajemen puncak akan menentukan arah organisasi atau perusahaannya. Misalnya mereka tahun ini ingin mencapai A, maka tujuan itu harus disalurkan sampai ke divisi paling bawah di perusahaan itu, bahwa semua harus bekerja bersama-sama untuk mencapai A itu tadi, tujuan A tadi yang sudah ditetapkan oleh manajemen puncak. Jadi tidak ada yang melenceng. Ini yang disebut sebagai unity of direction. Jadi orang-orang dalam organisasi harus memiliki visi dan arah serta tujuan yang sama. Nah, fungsi yang berikutnya atau fungsi yang keenam, prinsip yang keenam dalam manajemen yaitu ada yang namanya subordination of individual interest. Maksudnya adalah kepentingan perusahaan itu harus didahulukan di atas kepentingan pribadi atau individu. Nah, ini yang agak berat biasanya pelaksanaannya di lapangan ya. Jadi, kalau nanti kalian bekerja di perusahaan, tiba-tiba kalian dihadapkan pada dua pilihan antara melaksanakan kepentingan kalian atau melaksanakan kepentingan perusahaan. Itu kalau sesuai dengan prinsip manajemen, harusnya yang kalian dahulukan adalah melaksanakan kepentingan perusahaan terlebih dahulu, baru kemudian kepentingan individu. Nah, jadi tidak boleh terbalik. Kepentingan pribadi didahulukan dibanding kepentingan perusahaan. Nanti lama-lama perusahaannya bisa kolaps ya, bisa hancur. Kemudian prinsip yang ketujuh ada namanya remuneration. Jadi harus ada penggajian. Nah, tidak mungkin orang kerja tidak digaji, ya kan? Nah, jadi ini remuneration ini berkaitan dengan gaji dan upah yang diberikan kepada karyawan yang sudah bekerja di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, penggajian ini juga harus sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Makin besar tanggung jawabnya, tentu gajinya akan makin besar. Makin kecil tanggung jawabnya, maka gajinya juga akan lebih kecil. Jadi kalau kalian nanti masuk ke dalam dunia kerja, kalian ingin gaji yang besar, kalian harus siap untuk memikul beban tanggung jawab yang besar juga. Jadi tidak boleh ingin kerja yang santai-santai, tidak punya tanggung jawab tapi gaji besar. Nah, itu tidak mungkin ya. Nah, kemudian gaji ini juga akan membuat karyawan menjadi lebih profesional karena dia merasa dihargai. Nah, jangan sampai nanti kalian jadi manajer untuk menghemat efisiensi, akhirnya perusahaan tidak menggaji karyawan. Akibatnya nanti adalah karyawan akan malas-malasan, hari ini masuk, besok tidak masuk, karena dia pikir toh tidak digaji juga. Jadi gaji ini akan membuat karyawan menjadi lebih profesional. Oke. Nah, itu remuneration. Prinsip yang ke-8 adalah degree of centralization atau derajat dari sentralisasi. Pernah dengar istilah sentralisasi dan desentralisasi kan? Jadi sentralisasi itu adalah terpusat. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu dilakukan secara terpusat oleh satu orang, itu namanya sentralisasi. Sementara lawan dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu memberikan wewenang atau mendelegasikan wewenang kepada orang lain. Jadi kita membagi-bagi. Ini biasanya terjadi kalau di perusahaan yang sudah luas, sudah banyak karyawannya, akan sangat sulit kalau semuanya dilakukan secara sentralisasi. Jadi nanti manajemen puncaknya akan kebingungan dan keteteran. Kalau organisasinya sudah besar, maka dia perlu melakukan yang namanya desentralisasi. Jadi dia akan membagi wewenang kepada orang lain untuk membantu dia dalam mengambil keputusan atau melakukan proses manajemen. Nah, jadi nanti sentralisasi ini akan sangat tergantung kebutuhan dan karakter organisasi. Kalau cuma warung kecil, karyawannya cuma 3 orang, mungkin bisa sentralisasi penuh ya. Jadi semua keputusan, semua kebijakan yang boleh ambil hanya pemilik warungnya. Karyawannya tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Beda kalau perusahaannya sudah sangat besar, sudah punya 10 cabang misalnya, karyawannya sudah ribuan, maka akan sulit kalau semua keputusan di 10 cabang itu harus
oleh satu orang, maka perlu desentralisasi. Nah, kemudian yang berikutnya, prinsip yang ke-9 adalah scalar chain. Scalar chain ini adalah, kalau di bahasa Indonesia kan adalah hierarki ya. Nah, organisasi ini kan kumpulan dari banyak orang ya. Nah, hierarki ini atau biasa kita lihat dalam bentuk bagan struktur organisasi akan menggambarkan garis perintah serta garis koordinasi yang terjadi di dalam organisasi itu atau di dalam perusahaan itu. Nah, garis perintah ini biasanya sifatnya vertikal dari atas ke bawah, sementara garis koordinasi itu sifatnya horizontal, menyamping ya. Jadi kalau manajer pemasaran sama manajer operasional itu sifatnya koordinasi. Tapi kalau manajer pemasaran kepada staf pemasaran itu sifatnya perintah, garis perintah. Nah, ini di dalam perusahaan harus jelas ya, scalar chain-nya atau hierarkinya harus jelas supaya setiap karyawan tahu siapa atasannya dan kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Nah, kemudian yang ke-10 adalah order. Order ini tertib ya. Jadi setiap individu yang ada di dalam perusahaan itu harus menjalankan pekerjaan atau kegiatan itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan atau aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ini biasanya dituangkan dalam bentuk SOP atau standar operasional prosedur. Setiap perusahaan biasanya punya ini. Jadi di situ menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap karyawan. Nah, prosedur standar ya. Seperti itu. Kemudian ini kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah lebih maju, biasanya mereka sudah punya yang namanya sistem informasi manajemen untuk membuat organisasi itu lebih tertata, rapi, teratur. Nah, disinilah peran kalian nanti sebagai seorang ahli media sistem informasi atau manajemen informasi. Kalian nanti boleh merancang sebuah sistem informasi manajemen yang bisa dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan itu akan sangat terbantu nanti dalam melihat dan mengelola perusahaannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ke-11 adalah equity. Ini yang berkaitan dengan keadilan. Jadi supaya perusahaan itu bisa berjalan stabil, normal, dan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan, setiap manajer itu harus memperlakukan karyawannya secara adil dan jujur. Tidak boleh ada yang dispesialkan. Jadi kalau pekerjaannya sama, ya gajinya juga harus sama. Jadi kalau si A melakukan kesalahan diberikan surat teguran, si B juga kalau melakukan kesalahan harus diberikan surat teguran. Nah, ini yang disebut dengan equity di dalam prinsip manajemen. Jadi tidak boleh ada yang dianak emaskan. Semua harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam standar operasional prosedur tadi. Nah, karyawan diperlakukan setara sesuai jabatan dan wewenangnya. Kemudian prinsip yang ke-12 ini adalah stability of tenure of personnel. Jadi manusia ini kan makhluk sosial. Mereka itu butuh lingkungan kerja dan kondisi kerja yang stabil. Coba bayangkan kalau perusahaan itu dalam 1 bulan 5 kali pindah kantor. Tentu akan mengganggu konsentrasi serta kinerja karyawannya. Atau ada jabatan yang 1 bulan 10 kali ganti karyawannya. Nah, ini juga akan menimbulkan ketidakstabilan dan mengganggu konsentrasi karyawan yang lain. Makanya supaya organisasi atau perusahaan itu berjalan dengan baik, mereka butuh yang namanya kestabilan. Jadi lingkungan kerja yang aman, nyaman, kondisi kerja yang bisa menunjang supaya performa kerja mereka meningkat. Ini adalah tugas manajer ini untuk menyiapkan itu semua. Nah, yang ke-13 adalah inisiatif. Nah, inisiatif ini bisa didapatkan misalnya dengan cara melakukan briefing. Jadi, manajer biasanya setiap pagi itu mengumpulkan karyawan-karyawannya untuk melakukan briefing.
Briefing ini selain untuk mengkoordinasikan pekerjaan yang akan mereka capai, mereka juga bisa juga bertujuan untuk mengembangkan atau memancing inisiatif dari para karyawan. Jadi siapa tahu di antara karyawan-karyawan itu ada yang memiliki ide-ide yang bagus untuk memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan, maka perlu dilakukan briefing. Nah, inisiatif ini dengan cara melibatkan karyawan untuk pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya tidak strategis tentunya ya. Nah, karena kalau yang sifatnya strategis itu biasanya dilakukan hanya oleh manajemen puncak. Yang terakhir, prinsip dalam manajemen supaya perusahaannya bisa berjalan dengan baik adalah harus ada namanya esprit de corps. Jadi manajer yang baik atau pemilik perusahaan yang baik, dia harus bisa menimbulkan atau bisa membuat karyawan itu memiliki rasa bangga bekerja di perusahaan dia. Nah, jadi harus ada rasa bangga. Bagaimana caranya? Misalnya dengan cara mereka melakukan rekreasi bersama, atau dibuatkan seragam, sehingga karyawan itu kalau pakai seragam itu dia akan muncul rasa bangga, dia sudah menjadi bagian dari perusahaan itu. Nah, jadi kemudian rasa memiliki organisasi juga harus dimunculkan. Ini yang disebut dengan esprit de corps. Jadi karyawan yang merasa bangga bekerja di sebuah perusahaan, dia juga otomatis akan memiliki dia akan punya rasa memiliki terhadap perusahaan itu. Jadi dia akan menjaga dengan baik perusahaannya sendiri. Oke, itu tadi 14 prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.